Terus aku menyatakan Mas itu, kamu kok kenal aku, kata dia gitu. Sialan. Pertanyaan jangan nanya tanggal ya. Kamu lupa. Ingat, takut salah doang. Dia izin gitu dari PT, terus di surat izinnya alasan dia kenapa pulang lagi gitu, ganti gas istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita ada di channelnya Kasrin and Family. Kita mau Q&A sama Mommy sama dedinya. Oke. Hal-hal apa saja yang sudah mereka lewati, perjalanan mereka dari mungkin pacaran sampai punya baby, punya anak. Kita pacaran. Pacaran, kamu lupa. Astagfirullah, parah deh. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Siapa dulu yang suka duluan? Aku. Kamu enggak? Hah? Dia mah. Yang suka duluan siapa nih? Kamu apa aku? Kamu. Aku tuh tadi sengaja gini mancing dia mah. Kayak gue mancing guys. Kalau udah ngaku mah banyak mancing. Enggak, jadi dulu tuh kayak cinta monyet gitu loh, kayak cinta-cinta iya enggak. Jadi waktu SMP, waktu aku masih kelas 1, dia tuh kelas 2, kelas 1 SMP ya ada. Terus dia tuh gini, ya Allah aku malu. Jadi dia tuh itu loh yang nyalon apa? Ketua OSIS gitu. Terus pas itu tuh dia tuh pidato gitu. Terus aku tuh awalnya nggak tahu dia kan. Terus ada tetangga aku, ada tetangga dia satu kelas sama aku, terus ngomong ke aku kalau itu tuh orang sini gitu. Wah, orang sekampung kok ada juga yang nyalon jadi ketua OSIS. Hebat juga. Enggak, itu maksudnya bukan cinta apa gimana, kayak kagum aja sih pas pertama gitu. Melting ya, aduh. Iya. Aduh gitu. Iya, melting. Padahal tapi itu nggak tahu ya, dulu mah suka apa kagum apa enggak. Tapi sebenarnya yang suka pertama mah dia. Lah. Aku. Enggak. Aku. Iya sih. Iya dia mah. Iya. Enggak ngaku. Ceritain. Ceritain. Dulu itu sebenarnya tuh bukan nyalon ketua OSIS dulu. Terus Itu tuh sebenarnya udah nggak ada yang mau nyalon. Ceritanya kita sama teman-teman tuh ada sepakat mau ngorbanin salah satu temen gitu ya, jadi tumbal. Tapi entah kenapa di hari berikutnya nama yang jadi tumbal tuh malah gua gitu. Tapi nggak tahu ya, dulu aku milih kamu apa enggak ya? Iya. Kayaknya enggak deh. Dulu ini ya, belum begitu inilah. Kalau masa SMP kan dari SD ke SMP belum tahu OSIS apaan sih. Iya, gitu. belum. Kita tahu dia dulu milih dia apa enggak, lupa. Aku aja nggak milih diriku sendiri. Terus itu berawal dari suka kan dari zaman SMP. Enggak, itu tertarik aja gitu. Oh, tertarik. Terus bisa kenal deket banget pas Kerja. Ya gini, jadi dulu pas SMK kita tuh satu sekolahan juga, tapi dia mah sombong banget, emang nggak kenal aku. Iya, aku dulu emang sombong. Gonta-ganti pacar mulu guys, jujur dia mah parah. Terus ini pas kita kan kalau merantau pas lebaran tuh pulang kampung kan. Terus pas balik ke sini aku tuh nggak sengaja kan satu bis sama dia. Terus aku tuh kayak mau nyapa, tapi sejujurnya kenapa aku berani. Sini, lewat sini. Ya. Kenapa aku berani nyapa dia tuh sebenarnya aku nyari teman yang sama tempat turun bisnya. Siapa tahu dia sama gitu. Terus aku menyapakan Mas itu. Kamu kok kenal aku, kata dia.
Kencang ya? Iya kan kita satu kampung kataku gitu. Oh masa? Oh masa? Dulu tengil soalnya. Iya dia mah tengil sok kecakepan lagi pada jelek banget. Kayak gitu, oh masa kata dia gitu. Iya turun di mana kataku gitu. Aku mah di Cikarang kata dia gitu. Oh beda. Abis itu udah nggak nyapa lagi, terus pas turun dia nyapa. Ayo duluan kata dia gitu. Terus tiba-tiba nih selang berapa lama ya? Berapa hari gitu? Berapa hari? Ada WhatsApp masuk guys. Ada WhatsApp masuk. Dulu WhatsAppnya gimana? WhatsApp. Komenan di Facebook dulu. Oh iya, pas di bis itu aku ini upload foto. Dia langsung komen. Kayaknya dia udah tertarik ya. Enggak kok. Gue itu ternyata udah temenan, kapan nggak add-nya gitu. Oh gitu. Dulu kan waktu punya Facebook awal-awal itu kan kita nggak add orang asal ya. Asal lihat oh sekolahnya sama nih di SMK yang sama, kita add aja gitu. Terus ya itu, terus dia WhatsApp aku ya. Kamu dapat nomorku dari mana? Dari mana ya? Bukannya minta dulu di input Facebook. Enggak. Iya. Kamu dari teman. Bukan. Lagi di bawah. Nanti mantannya dia. Dari si Apip. Si Apip. Iya. Dan ya Allah. Dia WhatsApp aku. Karena aku nggak kenal ya. Terus aku buka itu profilnya ya. Ini siapa nggak kenal? Tahu nggak itu foto? Di Photoshop. Jadi gampang banget guys. Sama aslinya beda banget. Jadi aku tuh nggak kenal. Kataku siapa ya? Terus Itu aku bukan Photoshop, itu angle pengambilan. enggak di Photoshop. Gue tahu jerawatnya aja banyak, di itu nggak ada. Oke, ini kalau aku nyimpulin ya. Ini dari aku yang nggak tahu cerita awalnya. Aku ngeliat pertama tuh si dianya, si Wominya itu dulu dari cerita SMP itu karena emang udah ngeliat dia itu kayak semacam adalah sesuatu ya yang kita nggak tahu apa ya namanya itu ya. Pokoknya zaman dulu tuh kayak kita ngeliat seseorang yang kok ada sesuatu nih gitu. Mungkin itu keep ya cuma di SMP itu. Terus nggak lama ketemu satu SMK dan waktu itu nggak ada sama sekali kan. Enggak. Terus, Selama 3 tahun tuh enggak ada. Selama 3 tahun terus habis itu berlanjut ketemu nggak sengaja di bis. Nah, jadi itu yang aku curiga nih. Ini nyapa antara emang beneran mau nyari teman turun tujuannya apa emang modus gitu loh. Enggak sama sekali. Karena waktu itu aku punya pacar guys. Oh gitu ya. Aku punya pacar, dia Tapi, juga punya pacar. Iya, kita posisinya pas waktu itu memang Punya pasangan masing. punya pasangan masing-masing. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Siapa yang dulu pertama kali nembak? Nembaknya di mana ya, guys? Di bioskop ya. Iya. Sebenarnya itu untuk officially aja. Official. Kita mah udah tahu sama-sama nyambung aja gitu. Tapi untuk official benar-benar ada kata jadian aja di situ. Oh jadi mungkin dari perkenalan itu ya komen-komen di Facebook, terus berlanjut ke WhatsApp, lama-lama jadi teman dekat. Mungkin udah sering jalan bareng gitu ya. Ya. Akhirnya adalah timing untuk dare. Officially Oke, pacaran. oke. Pertanyaan Jangan selanjutnya. nanya tanggal ya. Kamu lupa? Ingat, takut salah doang. Ya udah tanya deh tanggalnya berapa. Tanggal. 01 Ya ya. Salahnya jadi password. Semua password pakai tanggal itu guys, pakai tanggal jadian kita. Gitu. Saya dibobol Instagram kita lu bilang. Ambil. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Pernah nggak sih nyesel nikah satu sama lain? Nyeselnya ya. Kok nyesel sih? Nyeselnya kenapa? Kok nggak lebih awal gitu? Ya sih. Enggak, dia mah karena ada aku, kalau itu mah dalam hatinya beda dia mah Oh, gitu. Kalau kamu, ada nggak? apa ya nyeselnya? Ya kan nggak bisa diatur. Ada yang disesali dan ada ya penyesalan ini sih, penyesalan yang remeh aja sih gitu. Misal kayak kalau kenapa sih aku nikah tapi nggak aku persiapin kayak finansialnya atau apanya gitu. Kalau nikahnya mah enggak sih. Oh gitu. Pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya agak menjurus ya.
Ini pertanyaannya aku skip dulu ya. Oh Oke. Siapa yang paling romantis di antara kalian? Suka. Aku tuh romantis nggak sih? Jadi kalau menurut aku sih standar romantis orang itu beda-beda ya. Kalau aku sih dia perhatian aja bagiku udah romantis. Berarti aku romantis. Iya dia perhatiannya emang di luar ekspektasi guys. Tapi siapa nih? Dedinya yang romantis. Kalau dia kayak dia lebih. Kalau aku mah standar aja sih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Siapa yang paling suka ngambek? Ya bisa dipastikan lah cewek ya. Kalau cowok ngambek kan aneh ya. Tuh. Ini ngambek nih. Tapi kan kalau hubungan gak ada ngambek-ngambeknya tuh kayaknya tuh nggak seru kan. Iya, masa datar aja nggak enak lah. Raffi Ahmad nggak pernah ngambek. Pernah, iya kan nggak tahu rumah tangga mereka. Raffi Ahmad. Iya, Raffi Ahmad nggak pernah ngambek, nggak pernah diupload di YouTube ngambek gitu. Lu ngatain Langsung. Raffi Ahmad? Ya langsung masuk ke infotainment lagi gimana kalau ngambek. Berarti umum ya, cewek tuh ya. Iya umum. Iya kan? Iya enggak? Ngaku Iya, iya. cewek pernah ngambek kan mas? Kalau nggak pernah ngambek, Tapi baru aja nih dia bilang dia mah cewek mah ngambekan. Ditelepon dulu dari tadi. tapi kalau misalkan ceweknya nggak pernah ngambek ya, malah perlu diselidiki loh itu Iya, dari itu. akte lahirnya, KTP-nya, silsilahnya. Sensus dong. Beneran cewek apa enggak tuh? Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Siapa yang lebih jorok? Jorok dalam hal apa nih? Apapun. Apapun. Jijik banget aku. Sini. Daleman aja sering ganti. Nanti sekarang Oh, kan ada corona. Sekarang, tapi dulu enggak. Ih, parah banget nih. Ya Allah. Ya kan sebagai seorang istri dong mengingatkan gitu kan. Ya tapi yang masa daleman sih. Kan itu parah banget. Kok parah banget sih? Gimana sih? Itu Istilahnya kan ini kan dulu tuh hemat. hemat apa deterjen? Ya Allah, kayak orang susah aja. Deterjen apa enggak? Oke, next. Siapa yang paling boros? Dia. Kok bisa cowok paling boros? Iya. Gue kalau misalkan malah duitnya ada di gue semua, langsung Boros. habis. Dalam hal apa nih? Penasaran malah. Jadi kayak gini, misal hari ini aku ngomong pengen makan ayam banyak, dia besoknya langsung bawa 10 gitu. Ini nggak usah bilang. Iya waktu itu aku ngomong gini, aku pengen punya sepatu boots deh. Dibeliin sama dia langsung besok ya. Sebenarnya kayak gitu emang romantis ya guys, tapi kalau timingnya sama keuangannya tuh nggak tepat gitu, kita tuh jegel juga ya. Kadang kita kan ngomong cuma pengen doang gitu. Berarti terlalu peka. Terlalu peka. Jadi aku tuh ngasih duit dia tuh aku hitungin pas uang bensin segini, buat beli misal kayak sarapan segini, bayar ini. Suara nih. Ntar kalau kurang kan tinggal minta. Jauh banget. Tapi kurang terus. Ya dia mah kurang terus. Makanya tiap bulan aku kurangin guys, karena akhir bulan dia minta mulu. Itu salah satu tips istri cerdas. Oke. Tanya selanjutnya ya. Bentar, tapi aku kan mintanya nambah terus juga, jadi kadang nggak ngefek. Udah sih nggak usah dibahas. Iya Kang Mami. Siapa yang nggak gengsi kalau lagi ngambek minta maaf duluan nih? Wah, aku dong. Iya. Kalau aku mah gengsi lah, cewek. Aku gengsinya cukup di luar rumah. Tapi kadang aku tuh gini ya, kalau lagi ngambek awas nih, gue diemin sampai seminggu gitu. Nggak bisa, sehari aja tuh susah banget rasanya. Iya, dedek Yus. Padahal dalam hati mah udah nih, aku ambekin nih seminggu nggak aku tanya beneran gitu ya. Tapi tuh nggak bisa gitu. Karena dia udah nanya duluan, jadinya kita tuh luluh duluan. Dia Kadang tuh kenapa dia nggak bisa, baru berapa hari udah minta tolong ganti gas. Ganti gas itu selalu kita gitu yang diminta, itu takut meledak. Emang kalau gas meledak yang laki-laki nggak mati ya?
Dia pernah lucu guys. Jadi tuh waktu itu tuh gas habis pagi-pagi, belum bikin sarapan gitu kan, belum masak. Terus aku telepon dia, terus dia izin gitu dari PT, terus di surat izinnya alasan dia kenapa pulang lagi gitu, ganti gas istri. HRD gua, leader Kan gua pas itu minta tanda tangan ya. manajer gua sama HRD gua pas baca surat itu tuh beneran tuh, mereka nggak ada komen, cuman yang melongo doang. Nih anak nggak bisa bohong, nggak bilang dia kan gua bilang gua pulang cuma buat mau ganti gas. Saking sayangnya sama istri. Asik. Nanti ngerasain juga. Juga kan kalau pulang nggak ada gas, Nggak ada makan. Ada makan. Iya, bener. Padahal bisa jajan sih. Nih, hal yang paling nyebelin dari pasangan masing-masing. Dari kamu buat dia, dari kamu buat dia. Aduh. ngambek kan. Ih, kenapa ya? Nambah Kalau- selain itu nggak ada. Selain itu Kalau aku satu hal paling aku ngorok. Aku tuh nggak bisa tidur. Lanjut tuh. Ngorok. Heeh. Ngorok itu nggak sadar ya. Karena orang-orang itu nggak sadar. itu ngorok deh. Ngorok gitu. Tapi kan itu ngeselin banget gitu, karena aku tuh emang kalau tidur tuh harus bener-bener suara saya tenang, gelap, dan gak ada suara. Pernah aku tuh satu malam nggak pernah, maksudnya nggak cuma sekali sih, aku lempar bantal sama dia saking jengkelnya ya. Saking jengkelnya kan aku tuh bener-bener udah jam 1 lewat gak bisa tidur. Sama dia tuh cuma gini, diambil bantalnya, dipasang di kepalanya, udah tidur gitu. Kan ngeselin banget dia, Mak. Astagfirullah. Terus yang cerita itu kan tidur biar romantis kan dipeluk ya. Iya. Habis dipeluk malah Orang di dikeliling. kuping, astagfirullah, ya Allah. Bener-bener deh itu. Berarti gagal romantis. Salah satu hal yang nggak bisa aku terima dari dia itu satu itu, ngorok. Oke, pertanyaan selanjutnya ini berbanding terbalik. Tadi hal yang nggak disukai, sekarang hal yang disukai, paling disukai lah dari pasangan masing-masing apa? Sabar. Sabar. Kalau aku sama Orang ngeselin tapi sabar. Oh gitu ya? Kok bisa ya? nggak sabarnya kita tuh beda. Kalau aku mungkin sabar soal anak, soal kehidupan tuh aku lebih sabar gitu. Tapi kalau dia tuh emang yang aku sukai sabar, tapi sabarnya dia tuh, misal dia tuh ada masalah sama aku atau sama orang gitu ya, dia tuh apa ya, lebih nerima, legowo, terus ya udahlah, terus besoknya paling udah baik lagi, udah lupa lagi gitu. Jadinya kita enak, nggak saling canggung gitu loh. Sabar dua-duanya ya. Sabar. Meredam. Tapi kalau sama ini kadang nggak sabar sih ya. Iya, bener, sama anak. Aku juga nggak sabar. Aku nggak sabarnya kalau ngelihat dia tuh marahin anak, aku tuh paling nggak suka gitu. Jadi kalau dia marahin anak, aku luapin ke dia juga. Aku jadi marah sama dia. Oke. Hal yang selama ini nggak pernah terlupakan apa? Yang udah dilewati bersama, entah itu momen apa? Yang pernah terlewati berdua gitu. Yang nggak pernah dilupain apa? Iya. Kalau aku ngomong lucu sih, kamu ada nggak? Banyak sih ya. Itu Iya, kalau banyak. yang paling memorable. Yang paling memorable ya pas nikah ya. Kalau aku nggak sih. Tahu kan yang itu jembatan Villa tadi? Kalau nyebrang kan bayar 1.000 itu ya. Jadi waktu itu ini lagi banjir, jadi terpaksa kita tuh berangkat kerjanya lewat situ dan bayar 1.000. Dan kita saling ngandelin. Saling Aku nggak bawa uang 1.000, pasti si Iya. Yesi bawa. Dan dia mikirnya juga sama. Sama, nah. Enggak, ini paling yang apa? Paling si Ini bawa, jadi kita saling ngandelin pas di tengah jalan. Pas di tengah jalan aku bikin ini ya, nanya ada 1.000 nggak? Nggak ada, itu nggak ada. Nah kita kan udah mau mundur nggak bisa, antrian udah panjang. penuh. Nah. Pas di tengah jalan, aku bilang, ada duit 1.000 jatuh tuh. Ambil nggak? Siapa ambil? Ambil nggak gitu? Dimpas di bawah motor, ambil nggak? Malu gitu. Ambil nggak?
Padahal mau Udah nyebrang pura-pura ini jatuhin tas. Jasnya jatuh, turun motor kan, ambil uangnya. Aman, bayar 1.000 boleh lewat. Tapi untungnya ada ya di situ. Iya. Nah itu. Itu udah kita ini mau balik putar balik udah nggak bisa, udah bisa. penuh dari depan nggak udah penuh, belakang juga udah penuh. Karena kan emang papasan nggak bisa ya, cuma Iya. satu doang kan. Satu jalan doang. Itu pas aku bingung gitu ngeliat bawah, neng ada 1.000 jatuh. Ambil nggak? Malu. Jatuhin tas. Ambil uangnya. Salah satu trik guys, kalau malu mau ngambil apa jatuhin barang kamu. Terus hal favorit apa yang udah dilakuin bersama? Kalau aku nonton film sih, kamu apa? Nonton film sambil Sama. makan masakan istri. Bisa masak guys. Bisa, iya. Aku justru malah suka kalau dimasakin yang sederhana. Iya. Tapi kadang juga suka masak yang aneh-aneh ya, yang ala Korea, ala mana. Tapi paling sukanya dia justru tradisional. Tradisional. Ya. Aku nggak bisa, pernah ya diajak makan gitu sama teman-teman kerja di restoran Jepang atau apa tuh, aku ngeliatin doang. Itu gimana disuruh makan sushi yang gurita, itu kakinya dipotong, nggak dimasak, guritanya ditaruh di depan, terus dibalikin ke akuarium, kita masih ngeliat guritanya masih hidup ya. Suruh Sama, makan. sama. Aku juga kayak gitu ya. Yang paling parah pas Ke Vietnam. dinas ke Vietnam. 2 hari niatnya kan enak, kita mau nyari restoran mana yang kita emang suka gitu ya, tapi di sana ditraktir terus tuh sama klien, dan ditraktirnya ke restoran yang begitu terus. Iya. Alhasil Nggak bisa 2 milih. hari nggak makan malahan. Tiap malam nggak makan, Puasa dong di negara tetangga. Kasian banget ya. nggak bisa menikmati. Pulang langsung pesen ini itu, langsung dipuas-puasin. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih. Siapa yang paling sayang sama anaknya? Aku. Emang ayah nggak sayang sama anaknya? Jadi kalau diurutin nih guys, dia kalau ditanya pas ke Vietnam nih berapa hari gitu ya, kamu kangen nggak sih ke Dedek, maksudnya ke Castle gitu ya? Ya kangen, tapi yang pertama aku kangenin ya kamu gitu. Ke aku gitu. Tapi kalau dia tuh prinsipnya gini, jadi kalau anak kan udah ada aku yang sayang gitu ya, udah ada aku yang perhatian ke anak gitu. Jadi dianya tuh harus ini perhatian ke aku gitu, biar adil, biar adil. Gitu guys. Jadi bukan nggak sayang sama anak atau gimana, karena aku tuh udah perhatian kan sama anak. Jadi yang memperhatikan aku tuh dia gitu. Keluarga. Pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak sih momen dimana mungkin selama ngejalanin sampai di titik ini ya, ada momen dimana ngerasa down gitu, ngerasa apa ya, kayak orang bilang kan cobaan orang nikah itu di 5 tahun pertama gitu kan, sementara kalian udah mau melewati fase itu, dan ngerasa nggak sih dimana titik yang paling down, momen dimana momen saat apa itu dimana satu sama lain nguatin gitu, ada nggak sih? Saling nguatin atau saling Saling nguatin, apa entah itu pernah ada problem apa, Ada. apa gitu. sering nggak ya? Sering sih ada momen gitu. Dan yakinlah ya guys, nggak ada rumah tangga tuh yang sempurna. Pasti di rumah tangga tuh ada ujiannya. Misal kayak kita diberi harta yang cukup, mungkin kita diuji sama nggak punya anak. Kita diuji dengan anak yang baik, anak yang banyak. Mungkin kita diberi ujian dengan ipar atau mertua yang gimana, atau diberi ujian sama suami yang entah bandel atau suka apa gitu di luar sana. Suka main. Atau mungkin kita dikasih anak, harta yang cukup, suami yang baik, atau kita diuji dengan penyakit kita. Pokoknya tuh nggak ada istilahnya keluarga sempurna. Pasti keluarga tuh, setiap keluarga ada ujiannya masing-masing. Nih pertanyaan yang agak sensitif ya, ini aku skip tadi. Tapi kayaknya nggak ada sih kalau menurut aku. Pernah nggak sih selingkuh dari pasangan masing-masing dari dulu awal pacaran sampai sekarang? Aku sih enggak sih, karena selingkuh itu waktunya udah dulu. Mau apa? Enggak sih, selingkuh tuh dilakuin apa ya? Udah bukan saatnya lagi, karena dulu tuh udah sibuk banget guys, kuliah, kerja.
nggak ada waktu. Ini ya, kuliah, kerja, nge-vlog. Ya, sekarang ke vlog mulu ya, cari ide gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir. Ada nggak sih yang pengen diungkapin buat pasangan masing-masing gitu? Entah itu rasa terima kasih atau mungkin apapun yang pengen diungkapin untuk saat ini atau untuk masa depan nanti gitu. Sudah saling ngeliatin, saling ungkapin perasaannya masing-masing. Nggak bisa. Kita mah ini ya, tiap hari juga udah bilang apa adanya aja ya. Jadi kita tuh sebelum tidur emang kita biasain, nggak tiap hari sih, tapi sering gitu. Kayak makasih ya, udah mau kerja. Apa ya Neng? Ya aku ya makasih aja sih, maksudnya udah jadi ibu yang baik buat Castle gitu ya. Terus udah sering masakin aku yang enak-enak, sering ngomelin, sering negor, sering lempar bantal. Kalau ngorok kan juga nggak apa-apa, itu yang penting daripada yang aneh-aneh dilempar kan. Iya, bahaya. Udah banyak deh pokoknya. Kalau aku sama sih makasih banget ya buat kerja kerasnya, udah kerja sampai dari pagi sampai malam buat keluarga. Tapi sekarang jarang nonton malam. Sorry. Jadi hilang romantisnya, kesel deh. Ya udah deh itu aja. Keselin deh. Oke. Pasangan yang agak konyol ya. Jadi setiap perjalanan orang itu beda-beda ya. Setiap perjalanan orang beda-beda, ceritanya beda-beda. Balik lagi dapurnya beda-beda gitu. Jadi kayak mungkin ini aja yang aku mau tanya-tanya keseruannya hari ini. Terima kasih sudah diundang di channelnya. Terima kasih sudah aku loh yang makasih. Oke, buat teman-teman jangan lupa ya di subscribe channelnya Kaslin and Family. Jangan lupa juga di share ke sosial media kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Bye bye.